Selesai dililit, pekerja akan menyisipkan lembaran baja silikon ke dalam kumparan. Dengan menumpuk lembaran baja silikon berbentuk khusus secara berselang-seling, ini dapat membuat struktur inti besi transformator menjadi lebih rapat. Pada saat yang sama, ini juga dapat membuat sirkuit magnetik seluruh transformator menjadi lebih lengkap. Namun, karena metode penumpukan berselang-seling akan menyebabkan munculnya celah tertentu di dalam lembaran baja silikon. Oleh karena itu, masih perlu di celah-celah tersebut. Bahwa sisa potongan ditinggalkan pemotongan sebelumnya dari lembaran baja silikon. Selanjutnya perlu mengencangkan lembaran baja silikon. Pekerja akan pakai dua penyangga untuk menjepit inti besi transformator. Kemudian pakai beberapa penghubung untuk mengencangkan dan mengikat kedua ujung penyangga. Dengan cara ini, dapat membentuk satu kesatuan yang kokoh. Setelah pembuatan transformator selesai, selanjutnya dapat memulai perakitan seluruh mesin. Pekerja akan merakit casing stabilizer yang sudah dibuat. Pertama, perlu menyatukan panel depan dan belakang dengan skrup. Kemudian mengoleskan lem pada panel depan dan menempelkan film panel yang sudah dicetak sebelumnya, sehingga meningkatkan kualitas produk secara instan. Sehingga sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya, perlu menggunakan gunting untuk membuat beberapa lubang pemasangan pada film panel, kemudian dapat memulai perakitan resmi. Pertama yang perlu dipasang adalah lampu indikator, kemudian voltmeter untuk terminal input dan output. Selanjutnya adalah soket output di bagian belakang. Lalu perlu memasukkan kabel daya dan menghubungkannya ke sakelar udara untuk mengontrol pengoperasian stabilizer. Kemudian, gunakan solder untuk menyambungkan kabel ke instrumen yang sesuai, dan selanjutnya perlu memasang transformator. Pekerja akan memasang selubung isolasi satu persatu pada kabel tap kumparan, kemudian menggunakan skrup untuk mengencangkan transformator di dalam casing. Setelah itu, perlu menghubungkan papan kontrol utama stabilizer. Fungsi dari papan kontrol ini adalah untuk mendeteksi tegangan pada sisi input setiap saat, menghitung selisih dengan tegangan 220 volt pada sisi output, kemudian mengontrol relay melalui chip kontrol utama, memilih tap kumparan yang sesuai dengan jumlah lilitan transformator, sehingga dapat mengatur tegangan melalui rasio lilitan yang tepat. Selanjutnya, stabilizer perlu dilakukan penyesuaian akhir dengan mengatur nilai resistansi dari resistor yang dapat disesuaikan. Untuk menyesuaikan tegangan dalam rangkaian umpan balik sehingga menentukan ambang batas untuk memicu pergantian tap multiple pi. Proses ini juga memerlukan peningkatan tegangan input secara manual dari 80 volt menjadi 260 volt untuk menguji apakah sisi output dapat terus menstabilkan tegangan pada 220 volt. Setelah pengujian stabilisasi tegangan tidak ada masalah. Papan sirkuit dapat dipasang pada posisi yang sesuai, washboard, kemudian penutup atas dapat dipasang dan produk tersebut dapat dikemas dengan hati-hati. Jadi setelah melihat seluruh proses, bagaimana menurut Anda kualitas stabilizer tegangan yang dibuat dengan cara ini?